Per 1 Januari 2025, tarif pajak pertambahan nilai atau PPN resmi naik dari 11% menjadi 12%. Namun, diskusi publik yang ramai adalah soal kenaikan persentase beban pajaknya yang dinilai mencapai 9%. Hal ini memicu perdebatan dan kritik dari netizen yang berbakti. Beberapa unggahan di media sosial menyoroti bahwa persentase kenaikan yang dimaksud mengacu pada beban pajak, bukan harga barang. Hal ini membuat banyak pihak mengkhawatirkan daya beli masyarakat, terutama dengan kenaikan upah minimum yang dinilai tidak seimbang. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA, Fajri Akbar menjelaskan bahwa yang naik 9% adalah persentase beban pajak yang dibayarkan dibandingkan sebelumnya. Kenaikan tarif legalnya sendiri tetap 1%. Ia juga menjelaskan secara nominal kenaikan pembayaran untuk barang senilai Rp100.000 adalah 1.000 dari Rp111.000 menjadi Rp112.000. Namun bila dilihat dari persentase kenaikan harga, tambahan Rp1.000 ini setara dengan 0,9%. Perhitungan ini menunjukkan dampak sebenarnya dari kenaikan tarif pada total belanja masyarakat. Ia menegaskan yang terpenting adalah memastikan alokasi pajak digunakan secara bijak. Kenaikan PPN ini kembali menjadi pengingat akan pentingnya transparansi pemerintah dalam pengelolaan pendapatan negara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yang lagi heboh PPN naik menjadi 12%. Emang berapa sih rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia? Ternyata kisaran pendapatan masyarakat Indonesia itu berada pada urutan keempat di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan artikel dari aspek.id menyatakan bahwa pendapatan Indonesia itu berada di sekitaran 8,3 juta sampai 9,3 juta. Namun berdasarkan data yang bersumber dari Goodstats, Indonesia itu berada di urutan ketiga di atas Malaysia. Namun dengan range yang masih sama yaitu 8,3 juta. Dalam artikel ini juga kita bisa lihat kesenjangannya ya antara Singapura, Brunei Darussalam dan juga Indonesia. Kita bisa lihat Singapura berada di urutan puncak yaitu 58 juta. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya 8 juta, itu sudah 7 kali lipatnya. Mungkin hal ini juga yang menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang pindah ke Singapura. Hampir 1.000 masyarakat Indonesia pindah ke Singapura setiap tahunnya. Jadi gengs, menurut kamu artikel ini relate nggak? Pendapatan masyarakat Indonesia 8,3 juta per bulan. Yuk semangat yuk kerjanya menyambut PPN 12%. Kalau kalian pikir politik nggak ngaruh di kehidupan sehari-hari kita, nah ini lihat nih, dari inilah.com, inilah daftar barang dan jasa favorit Gen Z yang kena PPN 12% di 2025. Nih lihat ya, kuota internet tuh naik kalau PPN-nya 12%, selisihnya ada tuh sekitar 8 ribuan. Terus langganan Netflix, jangan lupa itu kena PPN 12%. Spotify juga, kalau dengerin musik di Spotify, tuh PPN 12%-nya berapa tuh ya. Tiket konser, idol kalian kena itu karena itu termasuk barang mewah katanya. Itu kalau PPN-nya 12% ada selisihnya tuh berapa tuh? Ya kan? Terus kopi susu. Nah, ini yang sering setiap hari nih beli kopi susu. Naik juga loh, itu ada PPN 12%-nya. Cicilan motor, voucher game online. Nah, lo tuh kena juga tuh. Ada selisihnya tuh berapa tuh PPN 12% tuh. Nah, bayar TV, kulkas, AC, peralatan rumah tangga, multivitamin kena juga PPN 12%. Tiket pesawat tentu ya karena itu dianggap barang mewah. Itu PPN 12% berapa tuh selisihnya tuh. Jadi, kalau kalian pikir politik nggak ngaruh di kehidupan kita sehari-hari, tahun depan PPN 12% akan sudah ditetapkan di tahun 2023. Gimana menurut kalian? Gak usah kalian ngeluh-ngeluh pajak naik. Kan kalian yang kemarin nyoblos kan. Kalau aku harusnya pajakku nggak naik karena aku golput. Udah jangan banyak keluhan, kalian nikmatin aja keadaan ini. Mau beras naik, minyak naik, bensin naik, biar bisa kalian juga berhemat, ya kan? Ikutilah slogan kalian itu yang berkelanjutan. Lanjutkan sampai nggak makan. Mantap. PPN naik 1%, digorengnya sedemikian rupa. Orang yang ngebacot PPN naik, pulang kerjanya naik mobil mewah, ke rumah yang gedong. Yang terhasut siapa? Orang-orang yang gak ada otaknya. Kesannya pemerintahan ini jahat, menaikkan PPN sampai 12%, padahal naiknya cuma 1%. Ketika pemerintahan Pak Jokowi naik 1%, kalian diem aja. Gak ada tuh yang keluar-keluar karena kalian berada di pemerintahan. Tapi kenapa ketika sekarang pemerintahan Pak Prabowo, kalian tidak ada di pemerintahan, jadi kalian ikut menggoreng? Kan lucu. Yang ketok palunya siapa? Ketua DPR-nya. Kursi yang paling banyak di DPR siapa? Itu aja udah dulu. Bagi kami anak-anak jenderal, naik 1% nggak jadi masalah asal memang betul-betul untuk kebutuhan dan kepentingan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi ketika Anda sudah tidak duduk di pemerintahan
pemerintahan. Alangkah lebih bagusnya duduk manis aja udah, gak usah blak blek ini itu apa segala macem. Perorangan ya. NKRI harga mulut. Pajak naik 12%, kleru bol dobol. Sing bener ki pajak naik menjadi 12%, sing mamangi 11%. Kenaikannya 1%, tapi perhitungannya orang ngono. Mohon maaf nih masalah hitung menghitung aja teko aku ya, teko sing pinter kana. Tapi kalian nek gawe narasiku aja seolah-olah naiknya 12%. Itu berarti 11 ditambah 12 menjadi 23. Orang ngono ya guys ya, tapi menjadi 12%, orang naik 12%. Uteknya digawe lah we, negorone njaluk maju, benenek pajak naik bodoh geger nesu maafan. Ibu Sri Mulyani kita yang dulunya menjadi SPG Mulyono itu bilang kalau PPN Republik Indonesia dengan negara lain masih relatif rendah dengan negara lain padahal faktanya Indonesia itu menjadi PPN tertinggi di Asia. Gak usah komparasi dengan negara-negara di luar Asia karena nggak apple to apple bu. Nggak usah membodohi masyarakat dengan diksi-diksi seperti itu. Yang lucunya dengan PPN tertinggi di Asia, Indonesia malah masuk posisi kelima dengan UMR terendah di Asia Tenggara. PPN-nya tertinggi, gajinya juga termasuk terendah. Mana? Tolong jelaskan. Mungkin kalian sekarang sudah tahu, sudah pasti kenal ini siapa. Pak Airlangga Hartarto yang dulu menjadi anak buah Mulyono. Dia bilang tuh katanya PPN 12% itu bukan keinginan pemerintah. Sejak kapan masyarakat bikin peraturan? Nggak ada. Yang bikin peraturan tuh lu yang selalu bikin peraturan yang nggak make sense dan nggak sesuai kebutuhan masyarakat. Ini sama halnya ketika Bapak Jokowi bilang tuh kalau IKN itu nggak seutuhnya keinginan pemerintah, keinginan masyarakat juga melalui DPR. Makanya saran gua tuh DPR bubarin, yang ngaku-ngaku menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Ada kalangan tertentu yang bilang bahwa kenaikan PPN hanya sebesar 1% aja ribut gitu ya. Nah di sini sebenarnya kalau aku kan sebagai orang biasa gitu ya, kaya raya ya enggak, tapi ekonomi yang sulit juga alhamdulillah enggak. Tapi di sini percaya deh ya, kenaikan PPN sebesar 1% itu dampaknya akan ke semua sektor. Walaupun dibilang untuk barang mewah nggak bisa. Contoh begini ya, kalau untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah itu justru berdampak karena mereka lebih banyak mengeluarkan uang untuk pajak ini gitu loh. Jadi kalau orang kaya kan mungkin nggak berasa gitu ya, tapi kalau orang yang dengan golongan ekonomi menengah ke bawah itu pasti berasa. Jadi mereka itu spendnya di pajak ini kan lebih besar, kontribusinya itu lebih besar gitu loh. Jadi misalkan dipaksakan naik, itu akan mengakibatkan begini, dengan pola hidup yang tetap, pengeluaran yang tetap, akhirnya gajinya kan tidak mencukupi, bisa jadi bisa berhutang. Kalau untuk duitnya yang lebih-lebih ya nggak akan berasa, naik 1% itu nggak akan berasa. Tapi kalau untuk yang ekonominya rendah, menengah ke bawah itu akan berasa karena hampir sebagian besar pengeluaran yang dipakai dari gaji itu ya untuk konsumsi sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu kan memang kelihatannya yang disampaikan oleh pemerintah itu barang-barang mewah aja yang kena pajak, tapi aku yakin itu akan berdampak ke semua sektor gitu loh. Kalau ada yang bilang ya gimana untuk support pembangunan, untuk infrastruktur dan sebagainya, ya oke ya, tapi mungkin pemerintah juga bisa mensiasati lagi supaya tidak menaikkan PPN ya, mungkin proyek-proyek besar yang nggak penting-penting atau apalah yang memang itu mengeluarkan anggaran yang lebih banyak, mungkin juga itu bisa dipangkas atau ditiadakan atau bagaimana ya.
daripada menaikkan PPN yang akhirnya juga saya yakin akan memberatkan rakyat gitu loh. Karena ya itu tadi, katanya untuk barang mewah, tapi banyak hal itu yang akan berdampak dengan kenaikan PPN ini. Sekarang ini orang udah misalkan beli minuman atau apa, nggak kerasa. Buat yang banyak duit nggak kerasa. Cuma naiknya segini, tapi orang yang berhitung betul-betul yang ekonominya golongan menengah ke bawah pasti akan terasa. Itulah kenapa juga saya bolak-balik membahas sebagai pelaku bisnis yang ini cari uang ini lagi susah gitu ya, cari pembeli juga lagi susah, ditambah lagi PPN naik. Kalau PPN naik kemudian ini urusannya dengan pekerjaan saya ya, HPP dari ayam itu juga akan naik, akhirnya juga yang beli itu nggak mampu atau menurun gitu. Jadi ya sekali lagi mungkin bisa dipertimbangkan lagi ya, karena kalau aku rasa tidak hanya untuk barang-barang mewah, tapi itu nanti akan berdampak ke semua sektor yang akhirnya akan mengena juga ke kalangan ekonomi menengah ke bawah.